Tuhan itu selalu yang terbaik. Ya. Karena itu Bapak Mama Saudara semua yang terkasih, belajar dari firman Tuhan. Iman yang menggerakkan kepada kesembuhan, iman yang menggerakkan kepada keselamatan, iman yang menggerakkan kepada pemulihan, mujizat. Itu hanya iman yang ditempuh dengan suatu kegigihan, sikap pantang menyerah dalam diri kita, ketekunan dalam diri kita. Itu yang akan membawa saudara melihat hasil yang terbaik. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Plymouth. Jangan lupa subscribe. Sampai di penghujung dari kebaktian ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, waktu pemberitaan firman Allah telah tiba. Kami semua akan masuk di dalam jam pemberitaan ini. Tuhan tolong kami sekalian. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami hati yang rindu, hati yang lapar, hati yang haus akan kebenaran-Mu. Dan biarlah Tuhan memberkati, memuaskan kami semua yang hadir dengan kebenaran-kebenaran ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyadari benar waktu kami ada dalam jam pemberitaan firman Allah. Dengan kekuatan kami, kemampuan kami sangat terbatas. Kami tidak mungkin dapat memahami apa yang menjadi bagian daripada pesan-pesan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan memberikan kami hikmat, curahkan pengertian-Mu atas kami Tuhan. Sehingga kebenaran yang disampaikan boleh terbuka bagi kami semua. Dan itu menjadi berkat bagi setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Nyatakanlah, bukakanlah, singkapkanlah rahasia firman-Mu. Dan kami semua sebentar akan pulang dengan membawa mujizat, membawa pertolongan, membawa pemulihan, kuasa yang Tuhan kerjakan di dalam kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami telah siap dengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang rindu firman bersama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali sore hari ini Tuhan pertemukan kita untuk kita sama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Tema yang akan menjadi sorotan pada kesempatan sore hari ini adalah iman mengantar pada keselamatan. Mari kita sebutkan tema ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, ayat yang menjadi rujukan pada kesempatan ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Saya mengajak kita semua membaca teks-teks ini secara bersahutan. Saya lebih dahulu membaca ayat yang ke-46, diikuti oleh Bapak Ibu Saudara, kita bersahut-sahutan atau bergantian. Saya bacakan Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47, silakan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus, saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang Bartimeus yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini menarik untuk kita sama-sama perhatikan pada kesempatan sore hari ini. Saudara yang terkasih, saya ingin mulai dulu dengan arti nama dari Bartimeus, ya saudara. Nama Bartimeus itu
ya berasal dari dua suku kata, Bar dan Timeus. Nah, saudara yang terkasih, Bartimeus itu bisa penggabungan dua suku kata, yaitu bahasa Aram dan Yunani, tetapi juga bisa bahasa Aramto. Jadi Bartimeus itu sama-sama bahasa Arab, tetapi juga ada penafsir yang mengatakan bahwa Bartimeus itu adalah penggabungan bahasa Aram dan bahasa Yunani. Nah, saudara, apa arti dari dua suku kata Bartimeus ini? Kalau dilihat dari bahasa Aram secara keseluruhan, maka kata bar itu sama dengan anak dari, ya, atau anak laki-laki dari, itu bar. Kalau dalam terjemahan bahasa Ibrani itu namanya bin. Jadi bin atau bar itu sama, saudara yang terkasih. Arab juga bin, ya. Makanya kalau saudara menemukan nama-nama orang Arab itu ada binti, bin, ya saudara, itu artinya anak dari, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sementara Timeus dalam bahasa Aram itu berarti kenajisan. Jadi kalau digabungkan maka Timeus. Nah, sementara saudara yang terkasih, kalau kita menyoroti dari sudut pandang dua bahasa atau bahasa Aram dan bahasa Yunani, maka kata bar yang adalah anak itu, saudara, lalu kemudian Timeus itu bahasa Yunani juga ada, yang artinya adalah orang yang dihargai atau orang yang dihormati. Jadi kalau Bartimeus ini dari bahasa Aram dan bahasa Yunani digabungkan, maka itu memiliki arti anak yang dihormati dan dihargai. Saudara, saya sendiri mengambil dua arti itu menjadi satu bagian kesatuan. Ya. Maksud saya begini, saudara. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, Bartimeus itu adalah anak kotor, anak najis, anak yang tidak punya arti, anak yang saudara tidak berharga di hadapan Tuhan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami pemulihan. Sehingga dia bukan lagi anak najis, tapi dia anak yang dihormati dan dihargai oleh Tuhan. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bartimeus ini adalah gambaran kita semua yang hadir pada sore hari ini. Kita pun dulu adalah orang-orang yang sebenarnya anak-anak najis, anak-anak kotor, anak-anak yang harusnya dibuang. Tetapi kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Dia membuat saudara dan saya menjadi Bartimeus yang baru. Yang dihargai, yang dihormati, yang beroleh belas kasihan Tuhan. Ada amin? Nah, itu arti nama Bartimeus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah iman mengantar pada keselamatan. Jadi saudara, kalau kita melihat dari sisi sudut namanya tadi Bartimeus, itu berarti dia tadinya belum selamat. Dia tadinya ada di dalam saudara kenajisan. Tapi kemudian dia ada di dalam keselamatan. Itu terlihat jelas dari Markus 10 ayat 52. Mari kita lihat ayat itu. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kenapa dia bisa menjadi anak yang berharga, anak yang berarti? Karena itu ayat mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Tema kita hari ini iman mengantar kepada keselamatan. Ya. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Kalau kita memperhatikan kata menyelamatkan di dalam teks ini, saudara, itu dipakai kata zozo. Coba sebut, 1, 2, 3. Nah, itu bahasa Yunani ya, saudara, bahasa asli Alkitab. Nah, kata zozo itu, saudara, kalau kita belajar bahasa Alkitab, bahasa Yunani, itu ada waktunya, ada modelnya, saudara, dan ada dia itu aktif atau pasif. Nah, itu ada dalam bahasa Yunani. Nah, kalau kata zozo ini, dia memiliki, saudara, waktu yang namanya perfect tense. Ya, nanti saya jelaskan kepada kita. Lalu kalau melihat dari sisi modusnya, maka dia ini adalah kata yang memiliki unsur indikatif. Nanti saya jelaskan juga, saudara. Lalu yang ketiga, kalau di sisi lihat pasif atau aktif dari kata zozo itu, maka ini adalah kata yang aktif. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata zozo yang diterjemahkan menyembuhkan atau bisa memulihkan, ya, atau saudara menyelamatkan, itu kata zozo itu. Jadi kata zozo di dalam teks ini bukan hanya saja sembuh, tapi dia selamat,
dia dipulihkan Tuhan, ya. Tadi saya bilang dia dari Bartimeus yang najis, Bartimeus yang kotor, Bartimeus yang buta, akhirnya jadi Bartimeus yang melihat, Bartimeus yang ikut Tuhan, Bartimeus yang berharga, Bartimeus yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, dalam arti secara perfect tense, atau saudara dilihat dari sudut pandang waktu, kata menyelamatkan atau memulihkan itu. Saudara, kata perfect itu berarti suatu tindakan yang sudah selesai, tetapi hasilnya tetap berlanjut sampai seterusnya. Saya ulang ya, saudara. Jadi kalau ayat ini mengatakan zozo, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, itu berarti suatu tindakan yang benar-benar Tuhan kerjakan, saudara, di masa itu, tetapi juga bukan hanya ada pada waktu itu, akan terus-menerus, perfect, tidak berhenti, terus-menerus. Artinya, kalau Bartimeus Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, hal yang sama Tuhan bisa buat juga buat saudara dan saya yang hadir pada sore hari ini. Amin. Jadi kalau saudara baca ini teks, saudara jangan hanya bilang Bartimeus bisa. Ya saudara, karena itu ayat ditulis dalam bentuk perfect. Namanya perfect tense itu tidak hanya berlaku pada masa lampau, ya. Tidak hanya berlaku pada masa Bartimeus atau waktu Tuhan Yesus hadir, tapi terus menerus. Artinya dalam teks ini Alkitab mau beri pesan kepada kita semua. Kalau saudara sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, yakinlah dan percayalah. Tetap bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, tadi saya indikatif itu artinya menggambarkan suatu fakta kenyataan. Ini bukan sebuah cerita. Ini bukan ilustrasi. Ini bukan saudara yang terkasih dalam Tuhan cerita dongeng. Ya. Ini cerita yang benar-benar terjadi. Ini fakta. Makanya ditulis dalam bentuk modus indikatif. Maka kalau orang bilang cerita di dalam Alkitab itu cerita putar balik omong kosong, ya dia salah besar. Ya, meski kita tidak pernah hidup di zamannya Bartimeus, kita tidak pernah hadir di zaman Yesus, kita juga tidak pernah hadir di zaman para rasul menulis surat ini, ya, kitab Markus ini tulis sekitar tahun 60-an Masehi. Saudara, kalau 60-an Masehi itu berarti 30 tahun sebelumnya peristiwa ini sudah jadi. Karena Yesus hadir sekitar di tahun 30-an. Nah, sementara Markus baru ditulis tahun 60. Berarti saudaraku 30 tahun sesudah itu baru ini kisah ditulis. Nah saudara, meskipun 30 tahun setelah itu, ini fakta nyata. Ini bukan suatu dongeng atau kisah omong kosong. Ini bukan seperti cerita maling kundang. Saudara. Nah kalau pada masa itu ditulis dalam bentuk indikatif dan hari ini kita belajar firman Allah, kita dengar khotbah tentang cerita ini, kita pun harus meyakini bahwa apapun yang pernah terjadi di masa lampau, itu adalah suatu fakta sejarah yang tidak pernah berkesudahan. Kita mesti yakini itu dalam hidup kita. Amin. Maka Alkitab itu relevan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, kalau tidak indikatif berarti ya tidak relevan lagi. Ya karena itu hanya terjadi pada Bartimeus. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau tidak indikatif maka kita perlu tanya-tanya ini cerita betul kok sonde. Ya. Kalau tidak indikatif maka kita bisa mungkin saudara meragukan apa yang menjadi isi cerita di dalam Alkitab. Tapi ini fakta. Yang ketiga, kata zozo, selain itu dalam bentuk perfect tense, modusnya indikatif. Lalu saudara yang terakhir, yang ketiga, yang saya mau bahas dari kata zozo itu ditulis dalam bentuk aktif. Aktif ini menunjuk kepada subjek. Saudara, subjek itu artinya apa yang membuat sehingga itu terjadi. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ternyata keselamatan itu ada sesuatu yang membuat sehingga hal itu bisa terjadi. Jadi keselamatan itu bukan sesuatu yang instan, tetapi ada sesuatu yang mengakibatkan. Nah, itu bicara soal bentuk aktif. Nah, saudara, kita bertanya, apa yang menjadikannya aktif? Saudara lihat kalimat sebelumnya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau saudara belajar SPOK, subjek, predikat, objek, ya saudara dalam bahasa Indonesia, maka subjeknya itu iman.
Jadi yang mengakibatkan terjadinya keselamatan itu karena ada iman. Itu subjek. Saudara yang terkasih. Jadi cocoklah tema yang kita pelajari pada sore hari. Iman menggerakkan kepada keselamatan. Iman yang membuat pelaku. Iman itu sebagai pelaku. Penyelamat. Tindakan penyelamatan. Tuhan melakukan keselamatan karena ada subjek yang namanya iman. Nah, karena kita bicara soal tindakan aktif, maka saudara, yang namanya aktif itu selalu ada bukti. Ada amin? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau Yesus bilang imanmu telah menyelamatkan engkau, itu karena Yesus sudah melihat ada sesuatu di dalam dirinya. Ya, iman itu saudaraku bergerak di dalam pribadi orang ini yang namanya Bartimeus itu. Nah, sore hari ini kita mau belajar itu dalam khotbah ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau dalam pemberitaan ini, agar kita betul-betul menjadi orang Kristen yang iman kita itu terlihat oleh Tuhan. Iman kita itu bisa menggerakkan pemulihan, iman kita itu menggerakkan kesembuhan, iman kita itu menggerakkan sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Seperti kata Zozo tadi yang kita sudah perhatikan, saudara. Sehingga kita benar-benar melihat apa yang Alkitab bicarakan pada tempo dulu, itu juga relevan pada hari ini. Ya saudara. Tapi saya ulang lagi, ini bukan sekedar iman ucapan, tapi iman yang terlihat. Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, karena dia melihat ada ciri-ciri iman itu dalam diri Bartimeus. Amin. Tanya samping kiri kanan, itu ciri-ciri ada di kotong koson deh. Ya, mari kita cek and recheck di teks ini. Adakah iman yang seperti Bartimeus itu ada pada kita? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak ada, maka kita akan jadi Kristen, tapi Kristen Bartimeus yang lama. Bartimeus yang terus najis. Ya, kita jadi orang Kristen yang tidak pernah mengalami pemulihan, tidak alami kesembuhan, tidak alami keselamatan. Meskipun saudara mengaku saudara Kristen. Ya. Sebab iman yang bisa membawa saudara mengalami keselamatan dan pemulihan, itu iman yang tidak bisa tersembunyi. Itu diwujud nyatakan dengan tindakan-tindakan nyata di dalam hidup kekristenan kita. Nah, apa saja itu? Mari kita lihat sore hari ini. Yang pertama, saudara, mari kita temukan dari Markus 10 ayat 47. Perhatikan. Markus 10, 47 dan 48 ya. Ada dua kalimat yang diulangi dan sama bunyinya. Perhatikan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48, silakan jemaat dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saudara perhatikan di ayat 47 dan 48, kalimat anak Daud kasihanilah aku. Itu diulang dua kali. Nah saudara, perhatikan kata anak Daud secara khusus. Ya. Kata anak Daud ini adalah suatu istilah yang benar-benar menunjuk kepada keilahian Yesus. Ya saudara, kenapa? Karena istilah ini muncul di perjanjian lama berulang-ulang kali. Mari saya tunjukkan beberapa ayat di dalam perjanjian lama. Kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai ayat 13. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu dan kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. 2 Samuel 7. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, kita harus menafsirkan dalam dua pengertian. Ya. Pengertian yang pertama yang dimaksud dengan keturunanmu atau keturunan Daud yang akan mengokohkan kerajaan Israel itu, ini tidak lain bicara soal Salomo. Ya saudara. Tetapi ingat baik, Salomo waktu dia memiliki tukar mic ya.
Oke. Salomo waktu jadi pemimpin Israel, itu kerajaan Israel tidak kokoh selamanya. Bahkan kerajaan Israel terpecah. Ya, waktu Salomo memimpin Israel. Nah, kalau begitu siapa yang dimaksud akan mengokohkan tata kerajaan untuk selama-lamanya? Ini ayat sebenarnya memiliki dua makna. Makna yang kedua bukan bicara soal Salomo, tetapi keturunan Daud yang dimaksud ini tidak lain adalah Mesias atau Kristus Yesus yang akan datang itu. Dialah yang dimaksudkan di dalam teks ini, saudaraku. Nah, jadi di dalam perjanjian lama atau tren orang Yahudi, mereka sudah tahu bahwa dari keturunan Daud itu akan lahir seorang pemimpin yang akan mengokohkan kerajaan Israel, yang akan menjadi pemimpin atas Israel. Lebih jauh kita lihat teks ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan ya. Saya mau ajak kita baca Yesaya ya, sebelum Yesaya, Yeremia dulu. Ya, pasal 23 ayat 5. Perhatikan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kitab Yeremia pasal 23 ayat 5. Saya bacakan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Kata tunas di sana ditulis dengan T besar, saudara. Maksudnya ini siapa? Ini tidak Mesias. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dari mana? Tunas Daud, dari Daud. Jadi dia akan tumbuhkan itu. Dan ini saudara bicara tidak lain tentang Yesus Kristus yang akan datang itu. Yesaya pasal 11 ayat 1. Mari kita lihat lagi. Kitab Yesaya pasal 11 ayat yang pertama. Ya. Yesaya pasal 11 ayat 1. Mari kita baca ayat ini juga. 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai itu bapaknya Daud kan? Ya. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini tidak lain juga bicara nubuatan tentang Kristus yang akan datang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama kesimpulannya begini saudara. Di dalam Alkitab perjanjian lama itu sudah dinyatakan tentang akan datangnya keturunan anak Daud yang namanya saudaraku Yesus Kristus Mesias anak Allah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini Bartimeus ini kok bisa tahu itu? Ya saudara. Kalau Bartimeus tahu bahwa Yesus itu adalah anak Daud, itu berarti Bartimeus juga belajar Alkitab. Benar atau tidak? Paling tidak dia dengar khotbah karena mata buta nah. Ya itu saudara. Dia ini orang yang pasti saudara yang terkasih dalam Tuhan mendengar ajaran-ajaran Yahudi yang mengatakan bahwa anak Daud itu adalah Yesus, yang menyatakan tentang Mesias itu, Kristus itu yang adalah Mesias itu yang akan datang itu dia sudah dengar. Makanya begitu Yesus datang ke Yeriko, masuk ke Yeriko dan orang bicara banyak tentang Yesus, Bartimeus tahu dia Allah yang hidup. Dan karena itulah Bartimeus berkata, anak Daud kasihanilah aku. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang didasari pada pengenalan identitasnya Kristus. Ada amin? Saudara ikut Tuhan begini lama, pertanyaannya adalah saudara kenal Tuhan atau tidak? Ya. Kalau kita ikut Tuhan tapi kita tidak mengenal Tuhan, maka sesungguhnya iman kita adalah iman yang mati. Iman yang tidak akan membawa kita kepada sesuatu. Pengenalan akan Yesus itu menjadi penting sekali, saudara. Sebab semakin Anda dan saya mengenal Allah, Anda dan saya semakin mengenal Kristus, Anda dan saya semakin mengenal Mesias, itu artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semakin akan memberi hidup kita kepadanya. Kita semakin akan menaruh harapan kita kepadanya. Kita akan semakin meyakini akan kekuatannya kalau kita mengenal dia secara pribadi. Tapi kalau saudara tidak mengenal dia, ya hanya kulit luar saja, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak akan membawa saudara kepada iman yang membawa atau menggerakkan saudara kepada keselamatan. Itu tidak akan pernah. Dan itu yang hari-hari ini kita lihat. Saudaraku banyak Kristen modelnya begitu. Iman tapi tidak melihat Yesus itu, mengenal Yesus itu secara pribadi. Nah, kalau kita bicara soal pengenalan kita kepada Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bukan hanya pengenalan intelektual. Ya saya ulang ya. Bukan pengenalan pengetahuan. Sebab kalau mengenal secara intelektual, semua orang Kristen bisa bilang saya kenal Tuhan. Ya, Yesus lahir di
kandang Bethlehem. Ya, Yesus itu pernah menyembuhkan orang, pernah buat mujizat ini, bangkitkan orang mati. Itu saudara hanya sampai kepada iman intelektual, iman pengetahuan. Tapi dengar baik, orang yang dengar firman Allah, orang yang mengenal Yesus dari kebenaran, orang yang mengenal Yesus itu karena firman Tuhan, dia bukan hanya sekedar mengenal secara intelektual, tetapi orang yang mengenal Yesus secara benar dari firman Tuhan karena Alkitab, itu akan membuat orang itu mengenal Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar saudara pengetahuan intelektual, tapi penyerahan hidup kepada Tuhan. Itu iman yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Itu kita mesti bedakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau kita belajar kata mengenal di dalam perjanjian baru, saudara, muncul beberapa kali itu ditulis dengan kata ginosko. Ya, kata ginosko di dalam bahasa Yunani itu memiliki makna bukan hanya sekedar knowledge, pengetahuan, bukan, intelektual, bukan. Tapi kata ginosko itu lebih menjurus kepada suatu hubungan yang intim. Ya, hubungan yang spesial, pergaulan yang erat, itu ginosko. Jadi Tuhan mau kita semakin mengenal dia, dan Bartimeus memiliki itu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab kalau dia tidak memiliki itu, tidak mungkin Tuhan bilang imanmu menyelamatkan engkau. Itu tidak mungkin, saudara. Jadi waktu dia bilang anak Daud kasihanilah aku, anak Daud kasihanilah aku, itu bukan hanya sekedar suatu pengetahuan intelektual. Tetapi anak Daud kasihanilah aku, itu ada sebuah seruan yang membuktikan bahwa Bartimeus benar-benar mengenal meskipun dia buta mata jasmaninya, tapi mata rohaninya tidak buta. Jangan sampai kita mata jasmani tak buka, mata rohani tak tutup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bahaya itu. Sebab orang kalau mau mengenal Tuhan, saya mau tunjukkan dulu beberapa ayat ini. Perhatikan Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Kitab Hosea pasal 6 ayat 3. Kitab Hosea pasal 6 ayat 3. Mari jemaat kita baca ini ayat ya. 1, 2, 3. Yes. Jadi kalau saudara lihat, saudara kalau mengenal Tuhan yang betul-betul sungguh-sungguh, itu Tuhan tuh akan datang sama kayak Bartimeus itu. Jadi kalau iman kita ini bukan sekadar iman intelektual, tapi iman yang betul-betul membangun relationship, membangun hubungan, interaksi dengan Tuhan. Tuhan tuh pasti datang. Dia muncul seperti fajar, dia datang seperti hujan, akhir musim mengairi bumi. Kemarin ada petani yang ketemu saya lalu berkata, begini Pak Pendeta, ini tahun ini kau pun bersyukur minta ampun. Saya bilang kenapa? Hujan pun bagus lah, ya. Potong pun tanaman hasil bagus. Oh sudah lihat. Jadi kalau hujan datang pada akhir musim dengan mengairi bumi, itu menunjuk pada apa? Berkat, pemulihan, ada mujizat. Jadi kalau saudara mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh intim, bukan hanya sekadar di otak sini, bukan hanya pengetahuan, tapi membangun relasi, hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara akan lihat imanmu mendatangkan keselamatan, pemulihan, kesembuhan, berkat, mujizat, pertolongan Tuhan, keajaiban yang tidak ada batasnya, Tuhan nyatakan atas hidup saudara. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kenal Tuhan jangan hanya di otak. Nah. Jadi semakin hari kalau pergi gereja dengar firman, datang persekutuan dengar firman, saudara semakin kenal Tuhan dan membangun relasi dengan Tuhan. Tambah intim dengan Tuhan, tambah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Itulah orang yang mengenal Tuhan. Makanya saudara, bangsa Israel ini karena dia kepengen sekali mengalami itu, kenal Tuhan sungguh-sungguh, maka saudara lihat ya, ini reaksi mereka kalau mereka mau mengenal Tuhan. Mari kita lihat Yeremia pasal sabar saya lihat dulu ayat ini. Yeremia pasal 29 ya, ayat 13 ya. Mari kita baca ya. Yeremia 29 ayat 13. Ini yang mereka lakukan karena mereka mau kenal Tuhan itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi betul-betul membangun relasi. Mari kita baca Yeremia 29 13. 1, 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi sudah lihat itu ya. Mereka mencari Tuhan sampai mereka ketemu Tuhan ya. Mereka tanya
melayani Tuhan itu dengan segenap hati. Saudara yang terkasih dalam, kenapa mereka mau bukan yang sekedar tahu, tapi membangun relasi, keintiman. Ya. Beda kalau saudara tidak mau bangun relasi, ya cari-cari sah, ya, tapi tidak usah ketemu justru masalah. Saya sering khotbah, saya sering sampaikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang bisa datang gereja, tapi banyak orang tidak ketemu Tuhan di gereja. Ada banyak orang bisa saudara menyanyi puji Tuhan, tapi tidak banyak orang bisa ketemu Tuhan saat dia menyanyi dan memuji Tuhan. Ada banyak orang bisa saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya baca Alkitab, dengar firman, tapi tidak semua orang baca Alkitab, dengar firman dan ketemu Tuhan. Saya alami secara pribadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya dulu di gereja tuh saya bingung, orang lain rasakan hadirat Tuhan, saya tidak rasakan apa-apa. Ya, sampai saya pulang tuh saya tanya-tanya, Tuhan tuh ada kok sonde, ya saudara. Karena memang saya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apakah saya tidak tahu Tuhan? Saya tahu Tuhan. Tetapi saudara, saya tidak sungguh mengenal dia. Orang kalau mengenal dia, dia bukan hanya cari Tuhan, dia menemukan Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan saya pernah membuat sebuah statement. Ya, saya tanya kepada jemaat, saudara yang terkasih. Kalau kamu lewat kuburan, kamu apa yang kamu rasakan? Ya dia bilang, bulu badan berdiri Bapak. Ya, saya tanya lagi, kalau begitu itu rasakan hadirat siapa? Hadirat setan kan? Lah iya kan, karena ada setan maka saudara bulu badan merinding toh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, lalu sekarang saya tanya, kalau kamu di gereja kamu rasa apa? Nah, Bapak biasa-biasa saja. Berarti kamu lebih cocok jadi anak setan dibanding anak Tuhan. Ya kan? Ya, kalau di hadirat Tuhan tidak rasa apa-apa. Ya lebih gampang rasa hadirat setan. Saudara, itu perlu dipertanyakan, itu anak Tuhan atau anak setan. Harusnya kalau kita sebut kita anak Tuhan, lebih gampang rasa hadirat Tuhan dong dibanding rasa hadirat setan. Saya punya anjing kesayangan. Itu anjing meninggal dunia. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya kasihan sekali saudara waktu dia mulai tidak berdaya. Ya, karena anjing itu bagi saya cukup pintar. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu itu kan saya masih punya mobil Sigra yang pertama itu, mobil putih. Saudara, ya banyak mobil putih di Kota Kupang, tapi dia bisa membedakan mana mobil putih milik pendeta Ebenezer dengan mobil putih milik orang lain. Dia tahu, saudara. Semua mobil warna putih, merek sama, tapi dia bisa bedakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena persoalannya adalah tiap hari dia tidur jaga itu oto. Sampai dia punya relasi dengan itu oto, itu instingnya, itu begitu dekat. Saudara yang terkasih, bahkan satu hari saya lari tabrak dia. Gara-gara saya pun datang, saudara yang terkasih, dia sudah lari keluar pi. Dia langsung tepang, ya saudara. Dia rasa-rasa mau lompat naik di ini oto. Nah saudara yang terkasih dalam, akhirnya saya sempat rem mendadak, akhirnya tabrak dia. Tapi begitu dia terlempar, lari datang ulang lagi. Mobil putih banyak yang sering datang di rumah kami, saudara, berkunjung, ada hamba Tuhan pendeta, ada juga yang mobilnya sama mereknya. Tapi dia tidak pernah sambut, saudara. Tapi kalau itu mobil putih datang, saya kadang-kadang pikir, emangnya dia bisa baca DH? Ya saudara, plat nomor apa dia tahu? Kok dia begitu memahami, instingnya kuat sekali. Loh saudara, itu binatang loh. Makanya waktu dia meninggal dunia itu saya sedih juga. Ya, saudara yang terkasih. Ya. Karena ini anjing cukup pintar. Ya, saudara. Padahal saya ulang, anjing itu hanya punya insting. Kita manusia Tuhan kasih roh atau jiwa. Itu lebih tinggi dari insting loh. Saudara, untuk apa itu roh dan jiwa? Alkitab berkata Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan artinya saudara, Tuhan kasih kita roh itu supaya kita punya hubungan dengan Tuhan lebih dekat. Ya, supaya kita bisa bergaul dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam. Itu hanya bisa terjadi kalau ada roh di dalam diri kita. Kalau tidak ada roh, tidak bisa. Jadi kalau anjing yang ada insting, dia bisa mengenal siapa Tuhannya. Seharusnya kita yang punya roh lebih mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ada amin? Itu iman. Jadi saya ulang lagi, iman yang membawa kita kepada keselamatan atau menggerakkan saudara, menuntun, mengantar saudara kepada keselamatan, itu adalah iman yang semakin hari mengenal Tuhan secara pribadi. Ada amin? Ya, kenal Tuhan secara pribadi.
Jadi semakin dengar firman, semakin dalam kenal Tuhan. Semakin ibadah, semakin punya roh yang semakin peka dengan Tuhan. Rasa Tuhan itu begitu dekat dalam hidup kita. Sebelum kita pindah, saya mau tunjukkan satu ayat lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 8. Saudara yang terkasih, perhatikan ayat ini ya. Yakobus pasal 4 ayat 8. Mari kita baca ya. Sama-sama teks ini. Yakobus pasal 4 ayat 8. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Takhirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang menduhat. Mendekatlah kepada Allah, Allah mendekat kepadamu. Jadi saudara, waktu Bartimius teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia sedang memberi dirinya kepada Tuhan. Dia sedang membawa hidupnya semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan, aku memang dengar tentang Engkau dari kitab Yeremia, dari kitab Samuel, aku dengar. Tapi hari ini aku ingin lebih dekat dengan Engkau. Semakin lebih dekat, semakin lebih luar biasa. Ada amin. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman yang mengantar kepada keselamatan. Itu terlihat dari bagian berikut ini, yang kedua. Mari kita lihat ayat 48. Markus 10 ayat 48. Ya, Markus 10:48 saya bacakan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saya garis bawahi kata banyak orang menegurnya, bukan sedikit orang. Ya, saudara, entah teguran itu modelnya seperti apa, Alkitab tidak memberitahu kepada kita. Ya, tidak menjelaskan. Tapi mungkin ada yang bilang, hei buta, diam. Ya. Mungkin ada yang bilang, weh lu son tahu diri, lu nih pengemis. Ya. Mungkin ada yang bilang, kasihan deh lo, lu gak lihat. Ya saudara, semua orang menegur banyak ini. Ini berarti banyak kata-kata, banyak saudaraku. Ya, hasutan, banyak saudara kalimat yang diucapkan, dilontarkan kepada si pengemis Bartimius itu. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan semakin keras. Kata semakin keras ini menunjukkan kepada kegigihan dan tidak menyerah. Ya saudara, meskipun suara-suara miring datang, suara-suara yang melemahkan datang, suara-suara yang membuat dia tidak bangkit datang, suara-suara yang melemahkan datang, tetapi dia semakin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Iman yang menggerakkan kepada keselamatan. Itu yang kedua. Itu terlihat dari saudara kegigihan dan sikap pantang menyerah. Bilang samping kiri kanan, kamu gampang menyerah atau tidak menyerah? Ya, saudara, hari-hari ini banyak orang gampang menyerah kan? Ya saudara, kalau orang banyak seomong begitu, biar sudah. Mau jadi apa nak jadi. Ya, itu orang yang sekali lagi tidak memiliki iman. Orang yang memiliki iman yang menggerakkan dia kepada keselamatan itu dia tidak mau menyerah. Suka kenal Tuhan secara pribadi lalu menyerah bikin apa? Saudara, sudah kenal Tuhan begitu intim kok menyerah buat apa? Itu semakin lebih membuat kita mendidih. Semakin orang Kupang Pumbasa menyala abangku. Amin saudara. Ya tambah menyala dong. Bukan tambah menurun anak-anak Tuhan. Ya, itu maka saudara akan lihat bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang besar dalam hidupmu. Ya, saudara akan lihat bagaimana Tuhan menyatakan yang keselamatan, pemulihan, kesembuhan. Tadi saya ulang-ulang itu kalimat. Kalau sudah tidak menyerah. Tapi kalau belum apa-apa sudah menyerah, ya aduh kasihan ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan, Alkitab itu mengajarkan banyak hal kepada kita untuk tidak boleh menyerah. Ya. Ada banyak ayat ya saudara, saya tunjukkan beberapa di antaranya saja. Mari kita lihat saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 36. Perhatikan ayat ini. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36. Kitab Ibrani pasal 10 36 ya. Saya minta jemaat baca ayat ini bersama. 1, 2, 3. Orang yang tidak menyerah itu saudara adalah orang-orang yang memiliki ketekunan. Amin. Ya, saudara, orang yang tidak menyerah itu orang yang memiliki ketekunan. Saudara lihat tadi dia itu orang sudah tegur dia karena dia sudah berseru pertama, tapi dia tekun itu. Dia semakin keras, itu menunjukkan ketekunan.
saudara. Nah, kalau kita bicara soal ketekunan, itu berarti kita sedang berbicara tentang suatu penantian. Ya. Menunggu. Jadi semakin keras dia berteriak, itu juga membuktikan bahwa dia semakin menunggu apa yang Tuhan mau responi, apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Itu orang yang beriman. Orang yang beriman, saudaraku, adalah orang-orang yang sekali semakin gigih, tidak menyerah. Dan itu dibuktikan dengan ketekunan, kesabaran, menunggu respon Tuhan, waktu Tuhan, timing Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dia menyerah, mungkin ada yang bilang begini, daripada lu panggil Yesus, Yesus sontoe, ya. Lebih lu dengar, beta ada kenal nih dukun satu nih, ya. Itu dukun satu dia juga sama dengan Yesus. Hanya hari dia son datang di sini. Lu pergi kejar Yesus manusia begini banyak nih, lu tahu harap banyak. Tapi tidak, dia tetap yakin bahwa kalau Tuhan meresponi dia, ada waktu yang tepat. Dia tidak mau menyerah, dia tidak mau putus asa, dia tidak mau berkata sudah selesai. Tapi dia yakin bahwa Tuhan punya timing yang tepat buat dia. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Hari ini saudaraku, saya tidak tahu apakah Anda sedang menghadapi masalah tertentu dalam hidupmu. Mungkin dalam rumah tangga, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di dalam pelayanan. Tapi belajarlah dari Bartimeus, jangan menyerah. Tetap tekun dan menunggu waktu Tuhan. Karena Tuhan berkata, dia selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Tampilkan itu ayat Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat 11. Kita Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat 11. Mari kita baca ayat ini. Kita Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat 11. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada. Ya, ingat itu. Jadi tunggu saja waktu Tuhan. Sabar. Tidak boleh menyerah. Gigih berseru terus. Saudara, ayat 11. Saudara perhatikan. Ayat 11. 1, 2, 3. Kita ini tidak bisa tahu. Tapi Tuhan pasti respon pada waktu Tuhan. Ya toh? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita punya lagu satu yang sedang viral, ya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ya toh, saudara. Oh, itu lagu tuh menunjukkan bahwa kita mau tidak boleh menyerah tuh. Kita harus gigih. Meskipun Tuhan tidak jawab kita pun doa, Tuhan saudaraku belum tolong kita. Bahkan sampai kita pun daging habis lenyap. Itu lagu katakan. Tapi ku tetap percaya. Ya toh? Ada kalimat itu. Ku tetap memilih. Percaya. Lalu itu kalimat selanjutnya. Berkali-kali kau menolongku. Ya, berkali-kali. Saudara, Tuhan kuatkan kita. Jadi kita tidak boleh menyerah. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi situasi hidup ini. Apapun masalah, apapun tantangan, apapun kesulitan kita, tetap gigih menunggu waktu Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, setelah pelayanan di Surabaya, saya kemudian pulang kemarin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai di Bandara Juanda, ya saudara yang terkasih, di tiket itu kami harus berangkat jam 16. Lewat 20 menit, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya sampai bandara sekitar jam 3. Ya, lalu kemudian saya sudah check-in online, jadi tinggal lapor tiket saja, saudara yang terkasih. Setelah itu saudara yang terkasih dengar informasi bahwa pesawat yang Anda tumpangi itu delay ya, saudara, sampai jam 6. Jam 6 berarti jam 18.00. Sudah terkasih, saya lihat jam. Nah, ini berarti saya mesti duduk tengah sampai jam 6, saudara yang terkasih. Ya. Lalu kemudian saya langsung naik ke ruang tunggu, ya saudara, di pintu 12. Lalu kemudian saya di situ duduk di samping orang bule. Ya. Waktu pesawat bilang, ya Denpasar boarding, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bule tanya saya, Kupang punya? No, itu Denpasar.
Banjarmasin, sorry. Saya itu Banjarmasin. Oh. Gitu. Saya bilang, jam 6. Saudara. Ya saudara. Oh, dia sampai dia begitu. Saudara, dia justru kesal. Karena di sana itu dia sudah ada di situ tuh. Itu bule satu sudah di situ. Ya sudah, dia kemudian akhirnya bangun jalan, bondar mandir, tidak jelas, dia main lihat jam, main lihat itu layar terus. Ya saudara, karena memang agak lama ini jam 6, kota mesti tunggu ini saudara. Ya saya kemudian pergi cas handphone saudara. Begitu saya pergi cas handphone, ya tiba-tiba ada jemaat dari Kupang sini yang kenal, dia datang. Saudara datang, Pak Pendeta dari mana? Beta baru habis pelayanan di Surabaya. Oh, saya tanya, bos dari mana nih? Dia bilang begitu, dia bilang, beta dari Jakarta, dari pagi Bapak. Pesawat delay jadi ini beta tunggu sampai ini jam 6. Saya bilang puji Tuhan beta mendingan baru jam 3 lu dari pagi lebih susah lah. Ya saudara, dari pagi dia hanya di ruang tunggu saudara. Dia bilang beta bosan di sini Bapak, beta duduk berdiri. Ya saudara. Lalu kemudian tidak lama mereka yang dari Jakarta itu dipanggil dibagi snack kasih mereka. Kami di Surabaya tidak dibagi snack. Ya saudara, hanya mereka karena memang dari pagi mereka sudah tunggu. Ya. Dari jam 10 pagi saudara, pesawat harus terbang jam 4 saudara, tapi harus delay lagi sampai jam 6. Saudara, menunggu itu tidak menyenangkan. Menunggu itu kesel orang saudara. Menunggu itu membuat orang bisa akhirnya saudaraku memilih jalan lain. Ya. Capek menunggu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi saya ulang, menunggu itu ada baiknya. Ya. Coba saja. Ibu-ibu yang mengandung, ya, seharusnya 9 bulan, minta melahirkan di bulan ketiga. Besok capek gue, ini anak itu terlalu berat. Cepat sudah ya saudara. Apa yang terjadi? Habis ini anak mati buang. Bahkan mungkin ibu hamil juga bisa mati. Ya, sesuatu yang instan itu tidak menyenangkan. Jadi belajarlah menunggu waktu Tuhan. Yusuf untuk menjadi Perdana Menteri di Mesir, saudara, dia membutuhkan waktu 13 tahun. Tapi itu kalau dihitung dari sejak dia keluar rumah, saudara, sampai dia menjadi seorang yang dipercaya, belum jadi Perdana Menteri. Tapi kalau hitung tambah itu 7 tahun keleparan dan 7 tahun kelimpahan, itu mungkin sekitar 20-an tahun. Saudara, baru dia menjadi seorang yang dipercaya di Mesir begitu luar biasa. Ya. Paulus untuk menjadi rasul yang hebat, itu butuh 13 tahun proses. Ya. Tapi saya ulangi lagi, waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Ya. Karena itu Bapak Mama Saudara semua yang terkasih, belajar dari firman Tuhan, iman yang menggerakkan kepada kesembuhan, iman yang menggerakkan kepada keselamatan, iman yang menggerakkan kepada pemulihan, mujizat, itu hanya iman yang ditempuh dengan suatu kegigihan, sikap pantang menyerah dalam diri kita, ketekunan dalam diri kita. Itu yang akan membawa saudara melihat hasil yang terbaik. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Terakhir, yang ketiga. Mari kita lihat firman Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Bartimeus ini? Mari perhatikan ayat 47-48 kembali. 47 dan 48, saya bacakan firman Tuhan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya mau soroti kata kasihanilah saja ya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata kasihanilah aku itu adalah ciri orang beriman. Kata kasihanilah itu memiliki makna menyadari diri di hadapan Tuhan, atau orang yang mau merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa saudara, kalau kita merendahkan diri, maka Tuhan akan mengangkat kita. Iman yang menyelamatkan, iman yang menggerakkan kita kepada keselamatan, iman yang mengantar kita kepada keselamatan, itu iman yang tahu diri, menyadari diri, dan semakin rendah hati di hadapan Tuhan, semakin merendahkan diri di hadapan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau kita mau melihat Tuhan bekerja di dalam hidup kita, jangan pernah merasa bahwa kita hebat dan kita luar biasa.
semakin kita merasa hebat, semakin kita rasa luar biasa, semakin Tuhan tidak akan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi semakin Anda merasa miskin, semakin Anda merasa lapar haus, semakin Anda merasa kurang, semakin Anda merasa bahwa Anda tidak ada apa-apa, semakin Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Nah itulah yang Alkitab katakan di dalam kitab Yeremia pasal 17. Ya, perhatikan ini ayat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-7, perhatikan. Yeremia 17 ayat yang ke-7, 8, 9. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lalu kemudian ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 9, saudaraku. Perhatikan ayat 9 dan ayat 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10, saudaraku. Aku Tuhan menyelidiki hati, menguji batin. Sudah lihat, jadi Tuhan tuh lihat kita punya hati. Kalau hati ada kesombongan, itu orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan kalau saudara punya hati sombong, saudara tidak akan lihat, hidupmu tidak akan diberkati Tuhan. Tidak akan. Karena orang yang beriman, orang yang mengandalkan Tuhan, hatinya mesti beres. Hatinya mesti penuh dengan kerendahan. Hatinya mesti suci. Hatinya benar-benar saudara berserah kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang beriman. Semakin Bartimeus berteriak, kasihanilah aku. Tuhan melihat iman yang besar di dalam dirinya. Saudara bisa lihat contoh lain, seorang yang bernama perempuan yang disebut perempuan Kanaan atau perempuan Serofenisia. Ya. Waktu itu Tuhan Yesus bilang apa? Anjing yang bisa makan remah-remah, yang saudara yang jatuh itu hanya anjing saja. Lalu itu perempuan bilang begini, tidak apa-apa, biar saya makan itu remah-remah yang jatuh. Artinya dengan kata-kata lain dia bilang, tidak apa-apa, saya jadi anjing juga tidak masalah. Ya saudara, dia mau direndahkan serendah-rendahnya. Ya. Di hadapan Tuhan, kalau saudara dia marah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kau mau saya anjing? Kurang ajar Tuhan ya. Sekali-kali saya begini-begini tapi masih punya harga diri ya, saudara. Pasti dia tidak akan dapat lihat mujizat, ya saudara. Tapi meski Tuhan bilang kau hanya seperti seekor anjing, dia rela, dia mau seperti itu. Dia semakin rasa miskin di hadapan Allah. Dan orang yang demikian Tuhan akan angkat dia. Tuhan boleh berkati saudara dengan luar biasa. Tapi dengar baik, jangan pernah andalkan itu menjadi sesuatu kekuatan dalam diri kita. Di hadapan Tuhan, Anda dan saya mesti rasa miskin di hadapan Allah. Di hadapan Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mesti merasa ini tidak ada apa-apanya. Di hadapan Tuhan kita harus merasa bahwa ini bukan apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jemaat yang saya gembalakan, selalu saya sampaikan itu. Anda punya jabatan itu di kantor. Dengar baik-baik itu. Di dalam rumah Tuhan, di gereja, di pelayanan, jabatan semua kasih tinggal. Kepala apa kasih tinggal. Di sini semua adalah hamba-hamba Allah. Di sini semua harus rasa miskin di hadapan Allah. Tidak ada orang kaya di ini gereja. Tidak ada orang punya pangkat di ini gereja. Di hadapan Tuhan tidak ada. Sudah, kita semua sama rata. Amin. Ya, so kalau tidak bahaya kan. Sudah rasa miskin, tidak rasa miskin di hadapan Allah. Saudara datang gereja, sudah pulang nol kaboa. Karena Tuhan lihat lu tidak dengan iman datang ibadah. Tuhan mau Anda datang dengan kemiskinan. Lihat beberapa ayat ini saya mau kutip buat kita. Matius 5 ayat 3 lebih dulu. Saudaraku, Matius 5 ayat 3. Ya. Saudaraku, Matius 5 ayat 3. Mari kita lihat teks ini. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang karena tanya samping kiri kanan, mau bahagia? Datang kepada Tuhan, jangan sombong-sombong. Ya. Saudara yang terkasih, saya pernah dengar orang cerita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bapak, kami terjadi perkelahian antara majelis. Kenapa? Karena dia pun gelar kami lupa sebut. Ya saudara, dalam rapat omong dia pun nama tapi gelar son sebut. Ya saudara, hanya separuh saja. Maka dia bangun dan dia berdiri dan dia berkelahi. Dia bilang, memangnya kalian pikir gelar ini saya dapat main-main? Ya. Ini saya sekolah setengah mati baru saya dapat. Tolong lain kali kalau baca nama saya jangan lupa itu. Lengkapi MS, SI, SOS, SS dan segala macam. Saudara yang terkasih, ingat ya,
Memang betul gelar itu dapat setengah mati. Tapi itu berlaku di dunia sekuler. Di dunia rohani kita semua miskin di hadapan Allah. Yang pokok udah ada. Ya, sebab kalau Tuhan kutisan lulu pun gelar dong hilang semua. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan ada orang yang rasa diri terlalu luar biasa. Di hadapan Tuhan tidak boleh. Mesti rasa miskin di hadapan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sejak saya khotbah itu. Saudara, di gereja kami ada orang punya jabatan ya saudara. Ada kepala sekolah, ada kepala bagian saudara. Tapi setelah itu ada yang bilang sama saya, ini kepala saudara. Bapak, mulai minggu depan saya mau melayani Tuhan. Ya, melayani apa? Saya tidak apa-apa, saya kasihan Bapak kalau jalan pidatang urus ini Mike dong. Sekarang Bapak biar saya. Bapak nanti ke mana? Bapak ini kepala. Tidak apa-apa Bapak, saya hamba Tuhan juga. Ya, jadi sekarang beliau ini urus Mike, semua urus sound system saudaraku. Ya, itu orang merasa bahwa dia miskin di hadapan Allah. Ya kalau pangkat kan tidak boleh, harus yang budak-budak saja ya, saudara yang melakukan itu. Tapi orang kalau merasa diri dia miskin di hadapan Allah, apapun dia persembahkan kepada Tuhan. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi jangan rasa sombong-sombong di hadapan Tuhan. Lihat Matius 5 ayat 6 lagi ya. Selain ini ayat bilang miskin di hadapan Allah, 6 ayat 6 bilang begini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan apa? Kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Kita mesti rasa lapar biar kita sudah belajar Alkitab terus menerus, baca Alkitab terus menerus. Tapi mesti lapar, haus akan firman. Lapar, haus akan firman. Ada amin? Ya sudah tidak boleh puas. Saya sudah baca Alkitab di gereja, pulang sampai rumah tak usah baca. Jangan. Kita harus terus lapar, haus. Semakin kita rasa begitu, itu Tuhan semakin melihat. Ternyata kita ini tahu diri bahwa kita ini orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Ya. Tapi kalau kita rasa puas, sudah. Akhirnya kita sudah tidak lagi punya gairah untuk saudaraku mencari Tuhan. Nah hari ini sekali lagi, orang beriman itu selalu merasa kosong di hadapan Allah. Yesus pernah angkat satu perumpamaan. Saya tutup dengan cerita perumpamaan ini. Ya, Lukas pasal 18. Mari kita lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mulai ayat yang ke-10. Lukas pasal 18. Tampilkan. Cerita tentang dua orang yang pergi ke bait suci. Ya, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11 jemaat. 1, 2, 3. Ayat 12, perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. 13, jemaat. Kasihanilah. Kalimat itu muncul di sini juga. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kita ini mana? Orang berdosa atau orang Farisi? Kalau saudara jadi orang Farisi, saudara akan merasa berjasa sekali. Dan orang yang merasa berjasa itu orang sombong di hadapan Allah. Ayat ini tidak bicara soal berdosa melakukan kejahatan yang banyak, bukan. Tapi soal rasa diri. Ya, tahu diri, rendahkan diri, itu menjadi penting. Bukan soal punya apa, bukan soal melakukan apa, bukan. Tapi soal sikap, tindakan, perilaku kita di hadapan Allah. Itu menjadi penentu kita. Jadi di hadapan Tuhan, meski kita sudah bayar persepuluhan, meski kita sudah rajin ibadah, tetap di hadapan Tuhan kita bilang, Tuhan, kasihanilah aku. Aku bukan siapa-siapa. Kalau aku bisa lakukan ini, aku hanya hamba Tuhan yang tidak berguna. Ada amin? Kiranya Tuhan berkati kita. Pasti hidupmu akan menjadi orang-orang yang mengalami pemulihan, mengalami mujizat. Karena imanmu mengantar engkau kepada hal-hal yang luar biasa yang saudara dan saya rindu nikmati dalam hidup ini. Ada amin? Sama-sama katakan iman mengantar pada keselamatan. 1, 2, 3. Sekali lagi iman mengantar pada mujizat. 1, 2, 3. Bilang sama-sama iman mengantar pada kesembuhan. Bilang sama-sama iman mengantar pada pemulihan. Sama-sama iman mengantar pada kebahagiaan. Bilang sama-sama iman mengantar kepada mujizat. Amin. Tanya samping kiri kanan, mau alami itu? Tunjukkan imanmu. Amin. Ya, tunjukkan dengan 3 cara tadi.
Yang pertama sama-sama katakan mengenal Tuhan secara pribadi. 1, 2, 3. Sekali lagi, mengenal Tuhan secara pribadi. Bilang samping kiri kanan, bukan hanya intelektual. Amin. Yang kedua, sama-sama dengan saya kita katakan apa tadi yang kedua? Iya, bilang sama-sama gigih jangan menyerah. 1, 2, 3. Sekali lagi, jangan menyerah. Amin. Bilang samping kiri kanan, itu sabar tunggu waktu Tuhan. Ya. Yang terakhir, sama-sama katakan tahu diri. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, jangan rasa sombong punya, ya. Harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan buat perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala di hadirat Tuhan, kita mau bersyukur buat Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku. Pujian ini kita nyanyikan. Haleluya. Kami mau bersyukur. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih. Amin. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. berkali-kali oh berkali-kali kau kuatkan dalam lesah sakit engkau ada Yesus setia.